warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi sehat ya. Dan ini Hamin ujian SNBT dimulai. Saya harap semuanya adik-adik ini lebih semangat lagi untuk mempersiapkan persiapannya untuk mengikuti ujian SNBT ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Which of the following statements ya, yang manakah? Oke, which itu apa sih adik-adik? Which itu artinya yang manakah ya. Nah ini nih. Yang manakah ya. Oke. Yang manakah? Following, nah ini following kalau dicari maknanya di kamus pasti artinya mengikuti, ya kan? Follow ya, mengikuti. Namun jika berkaitan dengan soal literasi bahasa Inggris, ada kata following. Following ini kita maksudkan apa adik-adik? Jadinya berikut ini ya, gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita gabung nih satu frasa, apa maksudnya? Berarti which of the following, berarti yang manakah berikut ini. Statements itu apa? Pernyataan ya. Jadi statements itu artinya pernyataan. Yang manakah berikut ini pernyataan yang refleks, merefleksikan, atau bahasa gampangnya ini adik-adik mencerminkan ya. Yang manakah berikut ini pernyataan yang mencerminkan outdoors positive attitude. Nah ini nih sebenarnya yang menjadi keywords-nya atau kata kunci pada soal ini, yaitu outdoors positive attitude ya. Nah ini nih, ini sebenarnya keywords-nya ini soal ya. Sikap positif penulis. Nah, sikap positif penulis towards terhadap cashless payments, terhadap pembayaran non tunai. Jadi ini intinya sebenarnya kata kuncinya adalah sikap positif penulis. Nah, ketika kita ditanya sikap positif penulis, apakah kita harus baca dulu teksnya adik-adik? Tidak ya, jadi no need, tidak perlu kita baca yang teksnya. Kenapa? Kita lihat saja pada opsinya. Yang manakah yang memberikan kesan positif dari opsi ini? Gitu ya. Jadi kalau kita ditanya sikap positif penulis atau sikap negatif penulis sama aja ya adik-adik. Jadi kita itu baca saja opsinya, tidak perlu membaca teksnya. Kenapa? Karena dari opsinya saja sebenarnya kita bisa mengetahui yang manakah yang termasuk opsi yang mengarah kepada positif dan yang mana yang termasuk opsi yang mengarah kepada negatif gitu. Nah sekarang coba kita cek satu-satu ya, dari alfa sampai error. Kita lihatnya. Despite itu apa sih Kak? Jadi despite itu artinya meskipun ya, atau nah bisa juga kita artikan di samping ya. Di samping gitu. Advantages, manfaat ya adik-adik ya. Nah, di samping manfaat of digital payments dari pembayaran digital itu, there are significant obstacles. Ada obstacles. Nah, apa itu obstacles? Ini obstacles sinonim dengan challenges ya. Jadi obstacles itu apa? Tantangan ya. Nah, jadi obstacles itu artinya tantangan. Ada juga katanya tantangan yang signifikan to achieving a completely cashless society. Jadi untuk mencapai masyarakat non tunai secara utuh. Nah, sekarang manfaat, tapi dia bilang di sini tantangan ya adik-adik ya, tantangan. Nah, kira-kira kalau orang bilang tantangan itu mengarah ke positif atau ke negatif? Oke, ini negatif ya adik-adik ya. Jadi ini masuknya kemana Kak? Ini berarti dia sikapnya penulis itu kalau kayak gini negatif nih, karena ada juga tantangannya katanya. Berarti ini adalah kurang tepat gitu ya. Nah, kalau Bravo nih, moreover, lebih jauh lagi tadi, pilihan budaya ya, dan peran dari ekonomi hard to change, sulit berubah, sulit ya, sulit. Karena sulit ini nah ini negatif atau positif adik-adik? Negatif
Ya sulit berubah. Ini juga negatif ya, masuknya kemana? Ke negatif. Jadi ini negatif berarti ini juga kurang tepat ya, karena sulit berubah katanya. Charlie, cashless movement, gerakan finansial itu bertujuan untuk help more people access financial services, menolong orang-orang itu mengakses jasa finansial. Nah, bertujuan untuk menolong orang-orang mengakses jasa finansial, bertujuan untuk menolong. Ini meskipun dia di sini bertujuan untuk membantu, sebenarnya di sini adalah berisi penjelasan daripada tujuan dari gerakan non finansial atau non tunai ini. Nah, adik-adik netral ya, lebih kepada apa? Netral. Nah, jadi dia lebih ke netral ya adik-adik. Nah, meskipun dia bilang membantu, tapi dia bilang bertujuan untuk membantu. Jadi ini lebih kepada sebenarnya menjelaskan tujuan daripada gerakan finansial ini. Jadi bukan lebih ke positif, tapi tujuan aja ya. Jadi itu lebih ke penjelasan aja. Maksudnya kemana? Berarti sikapnya penulis itu lebih ke netral ya adik-adik. Nah, contoh aja misalnya. Tujuan untuk kita mengikuti program Smart School adalah untuk mempermudah siswa mengerjakan soal SNBT. Nah itu sama ya. Jadi itu adalah bukan suatu positif, tapi lebih ke menjelaskan tujuan dari program Smart School. Nah, kayak itu sama case-nya, sama contohnya ya. Jadi bukanlah suatu positif, tapi lebih ke tujuan aja, yaitu netral. Maksudnya ke netral ya adik-adik. Nah, sekarang kalau delta nih, they rely on cash to buy things and do business. Jadi mereka itu mengandalkan tunai untuk membeli hal-hal dan melakukan bisnis. Ingat, dia bilang tadi terhadap pembayaran non tunai. Itu tadi pertanyaannya, sikap positif penulis terhadap pembayaran non tunai. Sedangkan di sini cash, adik-adik ya, cash. Nah, jadi ini tidak termasuk ke dalam konteks yang ditanyakan pada soalnya. Di soalnya bilang cashless payments, di sini cash aja ya. Berarti ini kurang tepat karena dia bahasnya tunai ya adik-adik. Nah, coba kalau error. As technology gets better and more people can use it, karena teknologi itu lebih baik lagi, lebih baik lagi katanya ya. Nah, more people can use it. Banyak orang bisa menggunakannya. Gitu ya. The problems, nah masalah tersebut itu with the cashless payments, masalah dengan pembayaran non tunai ini will potentially decrease, akan berpotensi decrease. Nah, apa itu decrease itu artinya berkurang ya, ataukah bisa juga berarti apa? Menurun gitu. Bisa artinya berkurang, bisa artinya menurun. Nah, kalau kita lihat bagian E. Jadi teknologi itu, karena teknologi itu lebih baik lagi, atau ketika teknologi itu lebih baik lagi dan banyak orang bisa menggunakannya, maka masalah dengan pembayaran non tunai itu akan berpotensi. Ini apa? Ini lebih ke positif ya adik-adik ya. Nah, teknologinya lebih baik lagi, maka banyak orang bisa menggunakannya, maka masalahnya tadi ini bisa berpotensi menurun. Jadi itu berarti yang kalau ini teknologinya lebih bagus lagi, banyak orang menggunakannya, maka masalahnya bisa berkurang atau menurun ya adik-adik. Jadi kalau seperti itu jawabannya adalah error ya. Nah, jadi jawabannya adalah si error gitu. Oke, ini jenis soalnya apa? Ini berkaitan dengan sikap positif ya. Kebetulannya di sini adalah apanya adik-adik? Sikap positif dari penulisnya gitu. Oke, ini cara untuk menjawab pertanyaan ketika kita ditanya sikap positif dari penulis. Jangan dibaca teksnya ya adik-adik ya. Kita cukup untuk membaca opsinya dan kita tentukan apakah dia masuk ke dalam sikap penulis yang positif, yang negatif, ataukah dia yang netral gitu ya. Karena kebetulannya di sini ditanya yang apa adik-adik? Yang positifnya. Oke? Memahami apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini and see you next time.